semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat siang, Selamat Bintang. siang, Pak. Ya, Bintang sebagai ketua OSIS, ya. Iya, betul. Duduk di kelas berapa sekarang, Bintang? Alhamdulillah pada saat ini saya selalu ketua OSIS duduk di kelas 12 jurusan akuntansi 1. Oh, berarti Bintang sekarang sudah di kelas 12 ya? Ya, benar, Pak. Baik. Selama proses Bintang di SMK Negeri 1 Tangerang ini, ya, selama proses Bintang di SMK Negeri 1 Tangerang ini, terus juga gambaran Bintang sebelum masuk di SMK Negeri 1 Tangerang ini, apa keinginan Bintang itu, kok bisa maunya ke SMK Negeri 1 Tangerang ini? Nah, itu pada awalnya saya itu diajukan oleh kakak saya yang merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Tangerang ini, Pak. Sehingga, oke. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, prestasi di sekolah gitu. Nah, Bintang kan sebagai seorang siswa nih, Ya. seorang pelajar di sini. Bintang melihat setelah Bintang duduk di kelas 3 ini, prestasi-prestasi itu apa saja yang muncul? Apakah ada prestasi yang seperti ini? Ya. Alhamdulillahnya yang saya rasakan di awal kelas 10 ya Pak ya, Ya. itu kan pada saat corona itu, dan alhamdulillah pada saat itu saya dengar ada yang namanya lomba kebersihan sekolah, sekolah sehat, UKS ya. UKS. Nah, UKS itu memenangkan juara di tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional. Nah, itu yang saya dengar dan membuat saya bangga sekali. Dan saya tidak heran bahwa SMK Negeri 1 Merangin ini sangat bersih sekali dan bisa memenangkan sekolah sehat di tingkat provinsi, bahkan bisa melaju ke nasional. Nah, yang kedua, salah satu prestasinya. ya benar. Dan yang kedua, kemarin ada yang ikut di Jambi atau Bungo gitu ya Pak ya, untuk lomba basket. Nah itu tim ya, dari tim basket. Nah, terus ada olahraga ya. Ya benar. Terus ada lagi yang ikut taekwondo. Oh, bela diri ya. Ya benar. Nah, untuk yang lainnya itu seperti tari ataupun musik tradisi, itu sangat menyesuaikan sekali dengan sekolah kita, Pak. Oke. Berarti begitu banyak prestasi-prestasi yang benar ada di sekolah sekali. ini ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bin. Kelebihan-kelebihan dari Bapak Ibu guru. Kau nampak apa kekurangannya, atau mungkin kelebihan yang nampak di Bintang? Ternyata guru SMK itu seperti ini gitu loh. Nah, Nampak nggak dari Bintang? Ada nggak kelebihan guru-guru SMK itu ya Pak ya, sangat ramah. Itu satu. Yang kedua itu juga nggak ada kata tidak masuk, selalu masuk. Nah, itu yang saya tampakkan, bahwa mereka konsisten dengan tugas-tugas mereka dan kewajiban mereka untuk membimbing kami dalam SMK Negeri 1 Merangin luar ini. biasa. Nah, itu yang saya rasakan. Makanya siswanya. Terus yang terakhir, kira-kira Bintang bisa melihat ini kan sekolah yang besar, untuk akreditasi sekolahnya gimana untuk di SMK 1 Merangin ini? Alhamdulillah untuk akreditasi sekolah seperti yang sudah dipajang di depan ya Pak ya, udah A ya Pak ya. Alhamdulillah, dan itu sudah sangat dibuktikan sekali bahwa apa-apa saja yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari prestasi, kebersihan sekolah, hingga fasilitas-fasilitas sekolah yang ada, sehingga kami selaku siswa sangat merasa nyaman dan sangat merasa terpenuhi apa yang seharusnya menjadi hak kami di SMK Negeri 1 Merangin ini, baik di bidang pelajaran maupun di bidang fasilitas di SMK Negeri 1 Merangin ini, kami sangat merasa terpenuhi. Berarti secara akreditasi ini sudah A dan wajar ya sekolah yang besar aja. Oke Bin, terima kasih banyak Bin. Saya sudah ketemu dengan Bintang, seorang siswa saya yang berprestasi dan juga ketua OSIS di SMK Negeri 1 Merangin. Mudah-mudahan Bintang sehat selalu. Amin. Dan sukses. Mudah-mudahan nanti juga mendapat nilai yang baik di sana. Amin. Terima kasih. Dan juga semangat terus dalam proses pembelajaran. Siap. Mudah-mudahan nanti
bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai yang kami inginkan. Amin. Terima kasih Pak. Rasa mungkin itu Bin. Baik. Terima kasih banyak ya Bin ya. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Mimi. Selamat siang Pak Tony. Ibu wali murid dari kelas berapa anak? Iya, saya wali murid dari Diaul Haq Asad. Sekarang putri saya berada di kelas 3 Tata Busana. Alhamdulillah dia belajar dengan baik di sekolah SMK Negeri 1 Merangin ini. Baik. Nanti anak Bu Mimi di sini jurusannya Tata Busana ya? Iya, Tata Busana Pak. Kelas berapa anak? Kelas 12 sekarang. 12 tip Tata Busana 1. 12 Tata Busana. Iya. Kira-kira apa alasan Bu Mimi bisa membawa anak Bu Mimi atau keinginan dari Bu Mimi bisa ke SMK 1 gitu? Kenapa ada pilihan ke sekolah lain sebagai orang tua gitu? Iya. Untuk zaman sekarang sepertinya sekolah menengah kejuruan itu merupakan tujuan kami. Kalau di SMA mungkin skillnya kurang diperhatikan. Iya. Tapi kalau di SMK skill itu lebih dioptimalkan. Mungkin sekitar 80% anak-anak sudah bisa bekerja kalau sudah tamat. Jadi kami belum tahu ekonomi kami ke depannya apakah anak tersebut akan kuliah ataukah tidak. Iya. Jadi walaupun dia kuliah, dia mengambil kuliah tapi dia ada skill untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi yang jelasnya dia sudah punya keterampilan ya, itu Iya, jelasnya yang iya, dipunyai iya. Dia ya. Jadi siap untuk berwirausaha apabila Iya. tidak sekolah atau siap untuk berkarya membuka ini ya. Nah. Karena jurusan dari Tata Busana juga nanti bisa menjadi salah satu target kita kayak bisa menjadi desainer Iya, dalam mudah-mudahan ini. Pak Tony, mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih Bu Mimi. Baik Bu Mimi. Terus selanjutnya selama Bu Mimi mungkin anak-anak Bu Mimi sekolah di sini kira-kira seperti mungkin ya seperti kelebihan-kelebihan ataupun mungkin ruangan-ruangan dari lab yang ada maupun mungkin dari perlengkapan atau peralatan-peralatan untuk Tata Busana itu gimana kira-kira? Iya, dari awal mungkin karena tujuan kami ke Tata Busana, saya melihat dari awal cukup memuaskan Pak Tony. Mulai dari alat-alat praktek, bahan-bahan semua sudah disediakan di sekolah. Alat-alat mereka hampir sesuai dengan yang ada di Dudi, jadi tidak jauh berbeda. Jadi cara yang diajarkan guru tidak jauh berbeda dengan yang di sewaktu mereka di tempat praktek. Jadi tidak banyak perubahan yang signifikan. Jikalau misalnya teknologi berubah, mungkin berubah sedikit-sedikit lah. Yang jelasnya secara peralatan Iya. anak dapat gitu ya. Iya, mereka bisa belajar. Saya kira lebih lengkap lah Lebih lengkap ya, peralatan-peralatan dan di perlengkapan ya. labor mereka. Berarti ada lab khusus ya berarti ya? Iya, mereka ada lab khusus. Mungkin kami terkendala dengan biaya untuk membeli peralatan dan ternyata di sekolah sudah disediakan alat-alat untuk praktek tersebut. Misalnya mesin jahit kami itu kan harganya mahal ya Pak Tony. Jadi kami sepertinya mereka di sekolah Ada sudah ya? ada Oh, disediakan. gitu. Jadi Gambaran Bu Mimi yang pernah mungkin Bu Mimi dengar sebagai wali murid itu kira-kira yang terdengar lah mungkin dan bisa mungkin melihat perkembangan yang dia bisa prestasi-prestasi yang pernah diraih kira-kira gambaran itu di bidang-bidang ya. Jadi kalau dapat kita simpulkan dari orang tua itu tidak ada keraguan lagi. Iya. Rugi apabila tidak masuk SMK negeri. Iya, Kan itu sebenarnya Iya. kan karena siap di dunia usaha dan siap di industri juga siap untuk di bangku perkuliahan atau Iya. yang masuk di Kuliah pun perguruan tidak tinggi. kuliah, iya. Gitu ya. Oke, ini luar biasa nih Bu Mimi, terima kasih banyak. Tapi sekali lagi Iya, mohon iya. maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama Pak Tony. Ini ya. Selamat pagi Pepen. Pagi Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar Pepen? Sehat? Alhamdulillah. Dari mana Pepen tadi? Kebetulan tadi dari ruang guru ada. Yang pertama proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini sebagai guru kita bagaimana prosesnya? Untuk proses pembelajaran di sekolah ini saya rasa sudah
bisa dibilang sangat baik, sangat baik. Kemudian kalau saya pribadi di jurusan multimedia itu biasanya tetap berkomunikasi sama teman-teman guru yang lain, terutama di multimedia, bagaimana membangun pembelajaran ini agar lebih baik. Berarti di multimedia itu komunikasi dan kolaborasi. Iya. Berarti ada teamworknya sih. Ada Pak Ipen, teamwork. ya. Oke. Terus dalam proses pembelajaran Pak Ipen, sama teman-teman kawan-kawan guru di multimedia itu bagaimana sarananya Pak Ipen? Kalau prasarana dan prasarana itu khusus di multimedia, itu kalau untuk komputer itu sudah bisa dibilang cukup. Cuman kita terkendala kepada alat untuk praktek fotografi, videografi itu masih ada kendala karena bisa dibilang alatnya mungkin satu kelas itu 30 orang, mungkin kita hanya punya 6 sampai 7 alat. Iya. Berarti alat di praktek fotografi memang. Iya, benar. Tapi secara keseluruhan keseluruhan yang lainnya sudah seperti sarana seperti lab ataupun komputer sudah ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pipen sesuai dengan konsep Pipen tadi mengajari atau belajar dengan teman-teman semuanya ada terus mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pipen. Terkait dengan sarana dan prasarana tadi khusus di jurusan multimedia ini, selain dari lab ini apa yang ada? Selain dari lab mungkin ada tempat ada studio foto atau mungkin Untuk selain di lab untuk menunjang proses belajar mengajar, kita ada studio. Biasanya studio itu kita gunakan untuk proses syuting, baik itu berita maupun pembuatan tugas siswa, misalnya menggunakan aplikasi Adobe After Effects. Jadi Adobe After Effects itu biasanya digunakan untuk menunjang anak-anak membuat efek-efek khusus pada video. berarti Pak Ipen tidak hanya di dalam lab tapi juga anak-anak yang kita ajarkan di studio. Oke, baik. Terus selanjutnya Pak Ipen, saya pernah melihat Pak Ipen sama anak-anak yang Pak Ipen ajarin. Saya lihat anak-anak mengambil foto dan video menggunakan kamera di luar gitu, di lapangan. Nah, itu apa bentuk pelajaran itu Pak? Itu kebetulan saya mengajar audio dan video editing. Jadi di dalam pembelajaran audio video editing itu ada yang namanya teknik pengambilan gambar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita gunakan kamera tidak cukup satu orang satu. Jadi saya memanfaatkan kamera handphone. Kalau kita lihat kan kamera handphone juga sudah sangat bagus sekali. Jadi pasti siswa sudah punya handphone sekarang. Jadi agar proses pengambilan gambar itu tidak terlalu lama, tidak memakan waktu, maka saya meminta siswa untuk membawa handphone untuk melakukan teknik pengambilan gambar di luar. Jadi ada bermacam-macam teknik pengambilan gambar. Jadi agar siswa memahami teknik pengambilan gambar itu seperti apa. Ketika mereka pengambilan video, jadi tidak sembarang ini jenis teknik pengambilan gambarnya apa. Berarti praktik langsung di lapangan. Luar biasa ya. Jadi anak lebih terasa lebih dapat tujuan dari belajar. Juga mengatasi kebosanan dan kejenuhannya selama ya. di kelas. Betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai sarana dan prasarana baik dari gedung, ruangan, kira-kira khusus jurusan multimedia dan kemungkinan jurusan lain juga Pak Ipen sebagai guru bagaimana melihatnya? Kalau saya melihat sarana dan prasarana di sekolah ini boleh kita bilang 90% sudah sangat cukup. Baik itu di labor BB, baik itu di labor pemasaran, semuanya sudah ada labnya dan rata-rata sudah ada alat untuk mereka belajar. Jadi kalau saya rasa sarana dan prasarana itu sudah sangat baik. Berarti secara keseluruhan 90% sudah sudah penuh. Karena sekolah kita memang sekolah besar. Iya, memang sekolah besar. Baik, selanjutnya Pak Ipen, ini kan Ipen ini sekolah yang besar. Otomatis kan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga merasakan dan anak-anak yang datang ke sini juga tahu gitu bahwasanya
agreditasi sering juga ditanyakan. Iya benar. Oh, ini apa nih, kok ada agreditasi gitu? Apa agreditasinya? Kadang kan sering itu ditanya oleh, kadang ada kampus, oh melihat ini agreditasinya apa enggak gitu, sekolah ini enggak gitu. Gimana kalian melihat agreditasi yang itu? Jadi akreditasi di sekolah ini alhamdulillah kita sudah dapat nilai A. Pak. Ya, kebetulan saya Selamat pagi Pak Najib. Selamat pagi. Gimana kabar Pak Najib? Alhamdulillah. Ya. Saya lihat Pak Najib pada pagi hari ini menggunakan seragam yang agak berbeda. Salah satunya adalah seragam, saya lihat ada PGRI. Kira-kira ada momen khusus atau gimana? Iya, pasti ada momen khusus Pak Tony ya. Ya. Karena hari ini adalah hari yang bersejarah untuk guru di seluruh Indonesia. Ya. Jadi tepatnya di tanggal 25 November tahun 2022 ini Ya. adalah jatuhnya hari ulang tahun guru yang ke-77 Iya. Oke. Berarti HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Selamat Hari Guru Nasional. ya, sukses ya untuk kita dan semua guru Indonesia. Baik Pak Najib. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan Pak Najib, saya ingin bertanya dulu Pak Najib di sini sebagai wakil kepala sekolah Pak Najib. Pak Najib di posisi apa? Di wakil kepala sekolah, saya dipercayakan sebagai wakil bidang kesiswaan. Kesiswaan ya. Seperti wakil kesiswaan ya. Wakil kesiswaan. Baik Pak Najib, sebagai wakil kesiswaan Pak Najib melihat siswa-siswa yang ada di sini, kira-kira dalam bentuk proses pembelajaran yang dilakukan di siswa itu memang kalau Pak Najib melihat terjadi sebelum pembelajaran yang dilakukan lah kali ya. Ya, kalau saya perhatikan anak-anak kita punya potensi yang luar biasa Pak. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya setiap anak itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Nah, ini sebenarnya tinggal dengan kita. Tinggal dengan kita guru harus pintar-pintar dan cerdas mencermati bakat dan skill anak-anak kita. Ya, siswa-siswa kita di SMP kelas terakhir, ya alhamdulillah mampu ya, bersaing baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Iya. Berarti kalau melihat sudut pandang dari kesiswaan, Pak Najib menemukan anak-anak punya talenta yang luar biasa. Iya, betul. Minat bakat mereka banyak. Banyak sekali. Tinggal disalurkan dan diterapkan. Serta diangkat, diorbitkan anak kita. Kan itu kuncinya gitu ya. Iya. Terus selanjutnya Pak Najib mengenai proses-proses tadi sudah terus sebanyak Kata